materi terakhir ya, berkaitan dengan struktur data. Kita akan jelaskan terkait dengan konsep ADT, lalu ada queue dan juga stack. Juga mungkin akan disusul dengan materi implementasi queue di dalam satu graph ya nanti. Nah, konsep ADT di sini outline-nya akan kita bahas ya. Ini berkaitan dengan pendahuluan, abstract data type, ADT, queue, stack, dan juga eksperimen mandiri ini seperti apa di dalam bahasa pemrograman Python. Lalu di dalam sebelum kita bahas dengan ADT, itu kita tahu bahwa data itu disimpan di dalam komputer dalam bentuk biner ya, 0 dan 1. Nah, deret biner ya, biasanya dia itu memang jenis dari data tertentu di dalam komputer. Nah, untuk membedakan antara berbagai jenis data digunakan istilah data type yang merujuk jenis data tertentu bersama dengan kumpulan aksi operasi untuk memanipulasi dan mulai dari jenis data tersebut. Nah, selain tadi ya ada string, number, boolean, array, object, date, dan seterusnya ya. Nah, ini biasanya yang data type ya seperti integer itu biasanya akan menghabiskan sebesar 4 byte ya. Ini biasanya bentuk-bentuk dari tipe data yang lain itu juga sama ya, macam-macam untuk proses penyimpanan dan berapa alokasi memori yang perlu dihabiskan. Nah, data type yang merupakan bawaan dari bahasa pemrograman ini bisa kita sebut sebagai primitive data type ya. Primitive data type. Lalu primitive data type saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tertentu di bidang pemrograman. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan sendiri yang kita sebut sebagai user defined type. Dan programmer biasanya bisa membuat tipe datanya sendiri ya. Nah, berkaitan dengan tipe data ini ada namanya abstract data types ya. Jadi sebuah abstraksi atau mekanisme untuk membatasi sifat-sifat operasi yang dilakukan pada sebuah objek tersebut terhadap hal-hal atau konteks yang relevan yang kita inginkan. Nah, ADT sendiri juga dibagi lagi ya nanti. Ada ADT ya. Jadi di ADT ini konsep abstraksi ya, didesain sendiri gitu ya, didesain sendiri menyesuaikan dengan apa yang didefinisikan oleh programmer ya. Dan salah satunya itu ya ada konsep queue dan juga ada konsep stack ya. Ini baru beberapa saja, sehingga nanti juga bermunculan bentuk-bentuk struktur data seperti graph, muncul dictionary, muncul tuple ya, dan seterusnya. Ini memang hasil dari user defined yang dibuat oleh para programmer itu ya. Lalu kita coba langsung ke queue ya. Queue itu bisa kita sebut sebagai antrian. Nah, kalau di queue karena bukan dia bukan tumpukan ya, tapi antrian, maka mekanisme dia yang dia gunakan adalah FIFO ya, first in first out ya, di mana di sini ada operasi namanya enqueue dan dequeue. Enqueue ya untuk memasukkan suatu antrian, sedangkan dequeue untuk untuk mengeluarkan ya dari satu elemen ya ke keluar antrian. Ada enqueue, ada operasi dequeue. Dan operasi yang digunakan ya kalau di dalam fungsi yang kita definisikan di dalam kelas itu kita butuh isEmpty, enqueue, dequeue, from, dan juga size ya. Kalau isEmpty kita bisa mengecek apakah queue itu sedang kosong atau tidak, atau enqueue untuk melakukan insert data X ke antrian, sedangkan dequeue untuk melakukan delete satu data ya di queue di antrian yang paling depan. Jadi yang paling depan kita delete ya. Lalu from untuk melihat data dequeue yang berada paling depan. Lalu size itu untuk melihat kira-kira berapa sih
ukuran dari elemen-elemen yang terkumpul di dalam satu antrian. Nah, sehingga diimplementasi di Python-nya kita bisa buat ini kalau misal sekuensial ya. Kita misalnya buat suatu list namanya queue, lalu kita tambahkan suatu task yang pertama, kita print out inisial antriannya sekarang sedang siapa saja yang mengantri yang pertama, lalu kita masukkan lagi task kedua, task ketiga, lalu kita print out setelah ada penambahan tadi, ternyata ada task 1 sampai ketiga, lalu kita coba untuk mengeluarkan antrian yang paling depan, maka yang akan dikeluarkan yaitu task yang pertama karena dia paling depan sendiri, yang tersisa hanyalah task 2 dan task 3. Tapi kalau sudah kita buat dalam bentuk kelas ya, kita akan membagi lagi beberapa fungsi di dalamnya. Misal di sini kita punya kelas queue ya, di mana fungsinya ada def ini konstruktornya dulu, sebuah list ya, lalu enq kita dengan operasi append, lalu dequeue kita dengan operasi pop ya. Lalu untuk melihat panjang dari antrian kita bisa menggunakan len. Lalu kita untuk melihat apakah antrian sudah kosong atau tidak bisa gunakan isEmpty. Lalu untuk mengintip antrian yang paling depan bisa menggunakan function front ya. Kita bisa menggunakan indeks yang ke 0 itu tentunya dari antrian. Lalu kita return ya antrian itu misal to string ya. Kita bisa memberi out nanti kira-kira antriannya siapa saja menggunakan suatu string. Dan ketika kita akses ya, apakah queue is empty, maka akan menampilkan ya antrian sedang kosong. Karena kosong kita bisa enqueue, kita panggil function enqueue. Task yang pertama kita masukkan. Lalu kita lihat panjang dari queue. Ada berapa? Oh ternyata hanya satu elemen saja. Kita tambahkan lagi task 2, task ketiga dengan function enqueue. Dan kita lihat antriannya ternyata ada task 1 sampai ketiga. Lalu kita lihat front ya, yang paling depan siapa elemen yang depan ternyata task yang pertama. Lalu kita menggunakan function dequeue untuk membuang task yang pertama tadi. Lalu kita lihat lagi antrian yang nomor terakhir siapa saja. Itu ada tersisa adalah task yang kedua dan juga task ketiga. Ini adalah contoh queue ya. Lalu bagaimana dengan konsep stack ya? Kalau konsep stack kita bisa melihat tumpukan ya. Kalau tadi kita dengan fungsi antrian, kalau di stack kita bisa lihat tumpukan dengan konsep yang namanya LIFO, last in first out. Jadi tumpukan yang paling atas itulah yang nanti akan bisa dikeluarkan, sedangkan tumpukan yang paling bawah itu yang terakhir yang akan dikeluarkan. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan ini biasanya kita bisa lihat ya, ada isEmpty, push ya. Kalau tadi enqueue, sedangkan ini namanya push untuk memasukkan. Lalu untuk mengeluarkan bukan menggunakan dequeue tapi menggunakan pop. Lalu untuk melihat front size ya, front antrian tadi, kalau di sini tumpukan kita bisa menggunakan pick untuk mengintip melihat data stack yang paling atas. Lalu untuk melihat jumlah data size dari stack kita bisa menggunakan size gitu. Nah, sekarang terkait dengan ini salah satu yang sekuensial ya, bukan yang dalam bentuk UP. Kita buat dulu stacknya, kita operasi append biasanya untuk mendapatkan task-tasknya tadi. Lalu untuk melihat kita mengeluarkan suatu tumpukan yang paling atas tadi, berarti stack task 3 ya, bukan task yang pertama, tapi task yang ketiga kita pop, kita keluarkan. Lalu kita coba untuk print out ya, kira-kira yang dikeluarkan tadi siapa? Oh ternyata task yang ketiga. Dan kita bisa print out sisa task-task yang ada, itu task yang 1 dan juga task 2 yang ada di tumpukan yang paling bawah. Sehingga nanti di bagian eksperimen mandiri silahkan dibuat ya, bagaimana membuat kelas dan juga function secara UUP, mungkin menggunakan konsep LIFO, last in first out, untuk mengimplementasikan prescript stack ini menggunakan konsep kelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.